طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM, serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya, kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Baik Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini saya melanjutkan pada buku kita, buku Kanal Berkah Hidup Menjadi Semakin Indah, Mudah, dan Barokah. Pertemuan terakhir kita sudah bicara bahwa kenapa sih kita butuh menjadi kanal berkah, karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu agar kita bisa dicintai Allah adalah agar manusia yang bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya, agar kita bisa menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dan salah satu syarat untuk menjadi manusia yang terbaik adalah menjadi manusia yang bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin dicintai Allah Ta'ala, dan ternyata Allah lebih suka kepada mukmin yang kuat dibanding pada mukmin yang lemah, walaupun keduanya ada kebaikannya. Ya, kuat secara ekonomi, secara fisik, secara ilmu. Dan tentu yang ketiga alasannya agar kita lebih mudah hidupnya, lebih barokah, dan lebih indah. Lalu masuk di pekan kedua, di pertemuan kedua, ada 7 kiat dasar untuk menjadi kanal berkah setiap saat. Yang pertama, mengetahui keutamaannya. Di antara keutamaan kita menjadi kanal berkah adalah apa yang bermanfaat akan tetap tinggal di bumi walaupun kita sudah ada. Contoh-contoh kemarin bagaimana tinggalannya Ki Haji kalau di Jakarta, Nur Ali misalkan. Ki Haji Nur Ali sudah nggak ada, tapi tinggalnya Masya Allah at-taqwa dengan segala organisasinya, santrinya, dan sebagainya masih tetap mengalirkan pahala. Demikian pula seperti kalau di Indonesia Ki Haji Masyari sudah nggak ada, tapi bagaimana pesantrennya berkembang, kemanfaatannya. Demikian pula dari Muhammadiyah Ki Haji Madalan sudah nggak ada, tapi setiap kali orang berobat, setiap kali orang yang sekolah di Muhammadiyah, insya Allah pahalanya mengalir. Hari ini kita bicara yang kedua, tapi sayang layarnya nggak bisa ditampil, saya tidak tahu kenapa ini. Ada sinyal. Hari ini kita akan bicara bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dengan segala kesempurnaannya, dan Allah juga menawarkan agar kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang dicintai Allah. Dan kabar baiknya adalah insya Allah Ta'ala setiap bayi yang lahir ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi apa yang disebut potensi. Nah, tugas kita
adalah mengimani bahwa imani dengan sungguh-sungguh setiap kita punya potensi untuk bisa menjadi kanal berkah, berdaya diri, berdaya ekonomi setiap saat, setiap kita. Jadi siapapun bisa menjadi kanal berkah. Syarat utamanya adalah agar kita bisa menjadi kanal berkah adalah mengimani terlebih dahulu sebelum ada tindakan bahwa setiap kita punya potensi untuk bisa menjadi kanal berkah. Nah, mengimani potensi adalah menegaskan pembenaran dalam hati bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan potensi dalam diri, lalu bekerja keras untuk mengeluarkan potensi itu dalam berbagai penggunaan, peranan, pekerjaan, fungsi, dan seterusnya. Artinya kita imani semua bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi kanal berkah, manusia yang bisa memberi manfaat sebanyak-banyak buat orang lain, tentu Allah sudah menyiapkan perangkat kepada kita yang disebut potensi. Nah, tugas kita adalah yang pertama mengimani. Mengimani atau mempercayai adanya potensi diri adalah pembuka pintu menjadi orang yang unggul, pembuka pintu. Jadi menolak mempercayai adanya potensi atau keunggulan adalah otomatis menutup menjadi unggul. Jadi dengan kita mempercayai bahwa setiap kita punya potensi nanti kita tahu ada potensi otak kita, akal kita, potensi hati kita, potensi fisik, dan potensi-potensinya lain. Mengimani dulu bahwa kalau kita mengimani bahwa kita dikasih potensi sama Allah terlebih dahulu, itu membuka pintu kita akan menjadi orang yang unggul dengan segala potensinya. Tapi kalau sudah menolak mempercayai adanya potensi atau keunggulan, otomatis menutup. Misalkan kalimat yang mengatakan, saya mah nggak bisa apa-apa gitu kan, saya nggak punya apa-apa, saya memang bodoh dari lahir dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini berarti tidak mengimani bahwa dirinya punya potensi, maka automatically adalah menutup, sudah nggak bisa unggul lagi. Karena itu syarat pertama adalah imani bahwa kita memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan 3 potensi utama yang Allah berikan kepada kita, pertama apa? Potensi hati nurani. Yang kedua potensi akal pikiran, fisik, dan lain sebagainya. Tentu minimal 3 potensi ini sudah cukup untuk kita menjadi kanal berkah, berperan. Saya akan ngasih gambaran potensi hati nurani terlebih dahulu. Ya, potensi hati bisa digerakkan dengan lebih banyak bersyukur, bersabar, dan memperjuangkan orientasi hidup yang mendahulukan tujuan-tujuan akhirat dari berbagai hal. Jadi tugas hati kita bahwasanya potensi yang paling luar biasa adalah hati yang harus kita kelola. Di buku yang lain saya tulis di Revolusi Pola Hidup bagaimana pola hati adalah yang pertama beningkan hati kita, kemudian yang kedua dilatih hati kita menjadi hati yang pandai bersyukur dan bersabar. Saya ngambil salah satu potensi hati yang luar biasa, yaitu hati yang bersyukur. Misalkan saya ngambil satu aja, nanti kita akan tahu setelah dengan bersyukur itu alhamdulillah ya, dibantu sama Allah. Jadi ada gambar Pak, bisa dilihat ke depan. Syukur akan mengundang nikmat. Tanpa syukur semua potensi itu mubazir, bahkan menjadi malapetaka. Jadi ini yang disebut hati kita harus hati yang sehat Pak, yang bening, yang mudah untuk bersyukur. Nah dengan syukur ternyata mengundang nikmat. Tanpa syukur semua potensi mubazir. Saya akan menggambarkan dengan ayat kauniyah terlebih dahulu. Dalam kehidupan nyata, kalau kita naik ke gunung gitu ya Pak, kemudian kita berteriak gitu, kamu cantik gitu kepada gunung gitu, teriak aja gitu, akan balik kalimat itu, gemak gitu, kamu cantik gitu. Tapi kalau mengatakan kamu jelek gitu, suara itu juga balik ke kita, kamu jelek. Demikian syukur. Ada vibrasi ataupun energi positif ketika Bapak bersyukur, automatically ditambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Nah pertanyaannya adalah seberapa kuat kita melatih hati yang menjadi hati yang pandai bersyukur. Ayat ini saya pikir anak TK pun hafal Pak. Surat Ibrahim ayat
7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di buku saya di Revolusi Pola Hidup, mudah-mudahan suatu hari kita bisa bedah lebih dalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membagikan kepada kita rezeki, ditambah jika saya menghendaki. Ketika Allah akan membuat seorang menjadi kaya, ditambah kalau saya menghendaki. Ketika Allah mengabulkan doa atas orang-orang berdoa dalam kesulitan dan sebagainya, ditambah kalau saya menghendaki. Tapi ketika kalimat jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat. Ini yang jangan lupakan. Jadi ada rumus matematik di sini. Ketika orang bersyukur, Allah langsung mengatakan pasti tidak ditambah dengan kalau saya menghendaki. Oke. Nah, saya akan ngambil konkret sekarang. Kenapa orang yang dengan potensi syukur aja bisa memberikan kita memberi manfaat sebanyak-banyaknya, bisa menjadi orang yang menjadi kanal berkah? Dengan hati yang bersyukur atau hati yang sehat, orang yang lahir dipenuhi dengan disabilitas, seperti Syekh Ammar Bugis, ini juga pernah saya sampaikan dulu, menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya, mohon maaf, orang yang fisiknya utuh, pikirannya bagus, ijazahnya tinggi, namun tidak pandai bersyukur, ada menjadi problem banyak orang. Kita lihat misalkan negeri ini dalam tanda petik, ya ada yang mengatakan tidak baik-baik saja karena banyak orang yang tidak bersyukur. Rakus gitu, terus saja gitu kan. Akhirnya menular, mewabah. Nah, saya akan ngambil contoh bagaimana keadaan orang yang lahir dalam keadaan tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, artinya secara fisik dia mohon maaf jauh dari kata sehat ya. Tetapi karena punya potensi hati yang syukur luar biasa. Contohnya ada Syekh Ammar Bugis. Bapak bisa lihat. Ini kalau diketik di Google zaman sekarang atau AI muncul sekaligus ya. Ini saya ngambil gambar. Ini gambarnya ketika datang ke Istiqlal. Saya ulangi lagi. Bagaimana keadaan Syekh Ammar Bugis ketika lahir. Syekh Ammar Bugis lahir dalam keadaan cacat. Tidak ada anggota tubuh yang bisa digerakkan kecuali mulut dan matanya. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Jadi Masya Allah Ta'ala. Jadi dia punya potensi hati, tapi secara fisik memang lumpuh dia. Setiap malam harus menggunakan alat bantu pernapasan, sesak napas Pak, tiap malam. Jadi modelnya kalau dingin sesak napas, kalau malam sesak napas. Namun beliau memiliki prestasi luar biasa, yakni berhasil menghafal Quran pada usia 13 tahun. Lulus dengan predikat cum laude di salah satu universitas di Jeddah, kini menjadi seorang profesor dan mengajar di Universitas Amerika Serikat, di Dubai, bahkan ke Jakarta, pernah datang ke kampus Lipia yang di Warung Buncit, dan di beberapa negara. Tadinya saya pikir Syekh Ammar Bugis itu ahli tafsir. Ternyata dia ahli komunikasi Pak. Profesor itu pakar komunikasi. Dan terakhir yang menarik, dia menjadi wartawan olahraga di Jeddah dengan teknologi yang luar biasa. Coba kita renungkan sejenak. Kalau kita tes kepada diri kita secara keseluruhan, suruh angkat tangan, diangkat ringan tangannya, artinya kita sehat tangannya toh. Kaki juga dipegang, kita buktinya masih bisa jalan ke sini. Nafas, alhamdulillah nggak pernah pakai alat pernapasan. Kalau ditanya, sudah berapa juz kita hafal Quran? Jangankan 30 juz 30 kita belum hafal. Kalau ditanya kenapa? Alasannya banyak. Sibuklah, kalau ngafal Quran ngantuklah. Pendek kata, hati kita kurang bersyukur. Kalau dikatakan kurang waktu, misalkan, apa kita nggak ada waktu untuk baca WA? Apa kita nggak ada waktu untuk ngobrol? Bukankah kita dengan Ammar Bugis sama-sama sehari malam 24 jam? Bukankah seluruh dunia orang sama yang sukses luar biasa, yang gagal total sehari semalam 24 jam? Apa yang membedakan kita dengan beliau? Di antaranya
Amar Bugis punya hati yang luar biasa yang disebut hati yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat. Apa cirinya? Dia nggak fokus kepada kekurangannya. Kalau ngelihat kekurangannya, kakinya lumpuh, apalah yang dengan alasan lumpuh tuh paling gampang untuk saya nggak bisa belajar, ya, jalannya gimana, gitu. Tangannya nggak bisa, duduk aja terus begitu, seperti yang digambar Bapak lihat itu. Masya Allah Ta'ala. Tapi ketika dalam sebuah dialog ibunya mengatakan, Amar, kamu yang lumpuh tangan dan kakinya, tapi otak dan hatimu tidak lumpuh. Nah ini kita ngerenung. Jadi kalau sekarang kita belum bisa menjadi kanal berkah, bukan karena kita nggak punya potensi, bisa jadi kita kurang bersyukur. Ada yang mengatakan, saya nggak punya uang Pak. Iya, punya tenaga nggak? Datang ke sini, ada masjid yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya. Saya ngajar di Duta Indah Pak, Bekasi, Pondok Gede. Masjidnya Ikhlas, cukup besar masjidnya. Masya Allah Ta'ala, subuh ya hampir sampai belakang lah. Kajian begini kayak peringatan maulid gitu. Ya ramai lah kesimpulannya di situ. Ada beberapa tradisi yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Kalau Jumat ini bapak-bapak ramai sekali. Bersihkan kaca lah, ada yang ngepel. Ya mohon maaf orang-orang yang sudah kayak kita, sudah tua-tua gitu. Habis itu sepedaan bareng gitu. Jadi benar-benar rame kalau Jumat pagi itu, karena mereka udah pensiun mungkin ya. Ada yang ngepel, ada yang punya macam-macam lah. Yang ahli listrik ngurus listriknya, yang ahli ini ngurus ininya, dan sebagainya. Saya pikir kok indah sekali. Ada tradisi lagi kalau mau berangkat haji, jamaah itu walaupun nggak pernah ke masjid, dirayu untuk bisa, Pak berangkatnya dari masjid ya Pak ya. Nanti kita doakan gitu. Kayak semacam seremonial begitulah. Mau berangkat haji. Nanti pulang haji juga begitu. Disambut di masjid gitu, didaftar haji-haji seluruh komplek itu kan. Ternyata punya misi. Orang yang pulang haji dibina agar, Pak, kemarin kan di Tanah Suci kita ibadahnya bagus, bagaimana kita teruskan gitu. Nambah-nambah, lama-lama menjadi kumpulan para haji, terikat hatinya dengan masjid. Ini adalah bukti bahwasanya ketika kita menengok potensi yang ada dalam diri kita, satu potensi hati saja sudah luar biasa. Belum potensi yang lain. Di antara kita mungkin potensi fisik adalah, potensi pikiran dengan mengajarkan ilmu ada. Ini contoh. Jadi silakan dengan hati yang syukur kita mungkin bisa banyak mengeluarkan potensi yang ada pada diri kita. Syukur dengan kendaraan kita bisa ngajak orang ngaji. Syukur dengan motor kita bisa mudah ke sana kemari. Syukur dengan mata kita lebih banyak baca Quran. Syukur dengan apa dan sebagainya. Pendek kata, tidak ada alasan sesungguhnya kita tidak bisa menjadi kanal berkah karena Allah sudah menyediakan potensi. Ini yang pertama. Yang kedua, potensi akal pikiran. Modal utama yang kedua, pikiran yang berpusat pada otak di kepala. Dengan otak manusia bisa berpikir, mengingat, mengolah ilmu, berstrategi dan seterusnya, otak. Nah, yang perlu kita ketahui, beda pikiran dengan otak. Otak itu hardware, perangkat kerasnya. Softwarenya akal atau pikiran. Ketika seorang dioperasi kepalanya, bisa kelihatan otaknya, bisa kelihatan fisiknya, tetapi kita nggak bisa ngelihat akal dan pikirannya, karena itu software. Jadi kalau kita nyebut otak, lebih kepada adalah akal pikiran yang nempel di otak. Karena kalau orang mikir gitu pasti sini, jarang ngomong mikir terus megang dengkul kan? Mikir ada di mana? Ya di otak itu. Nah, mari kita lihat bagaimana kecanggihan otak yang Allah berikan kepada kita. Ini di buku ini dia, halaman 42. Menurut penjelasan para ahli, seperti yang dikutip oleh Gordon Redden dan James Foss, otak manusia memiliki 1 triliun sel otak. Masya Allah Ta'ala, nggak bisa ngebayangin kita. Begitu kita lahir, kita punya 1 triliun.
Di dalamnya termasuk 100 miliar sel saraf aktif. Ya. Ini yang kita perlu tahu. Jadi aslinya kita punya 1 triliun, yang 100 miliar sel saraf aktif. Nah biasanya orang ngupas yang 100 miliarnya itu tadi. 100 miliarnya udah kayak apa? Saya ingin bandingkan dengan beberapa makhluk di dunia ini. Ada lalat, buah, ada tikus, ada kera. Lalat buah hanya memiliki 100.000 sel otak aktif. Tikus 5 juta. Kera 10 miliar. Manusia yang aktif 100 miliar. Yang tidak aktif tadi 1 triliun. Ini menggambarkan bahwa manusia dikasih potensi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kabar baiknya adalah manusia modern yang bisa menciptakan pesawat, bisa menghafal ini, menghafal itu, menulis ribuan buku, itu baru menggunakan 4-8% otaknya. Bayangkan mereka yang sudah punya keahlian di bidang tertentu, penemuan di bidang tertentu, baru menggunakan sekitar 4 sampai ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan ya anggaplah 20. Jadi masih sedikit sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa luasnya adalah otak kita. Nah bayangkan kalau mereka yang bisa menulis karyanya luar biasa, menemukan penemuan ilmiah yang luar biasa, itu baru menggunakan katakanlah 20% otaknya, lalu kita menggunakan berapa persen? Ada anekdot yang kadang-kadang kita menjadi harus menjadi pelajaran. Bagaimana kalau ketika meninggal malaikat mau nanya kita, dicek otaknya dulu. Begitu dicek otaknya dia kaget, otaknya masih orisinil, belum dipakai. Bayangin aja gitu. Kita dikasih otak nggak pernah dipakai, cuma dibawa otak gitu kan. Ini problem buat kita. Sebagian kita jarang menggunakan. Belajar sedikit ada hambatan, berhenti. Akibatnya apa? Otak kita yang anugerah luar biasa karena tidak syukur, tidak maksimal. Tidak maksimal. Nah ini yang bentuk syukur. Seandainya kayak Amar Bugis tadi dengan keadaan fisiknya luar biasa, karena otaknya luar biasa, fisiknya kan sakit gitu ya, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, tapi dengan mensyukuri nikmat, hati yang syukur, otaknya bisa bermanfaat. Bagaimana dalam keadaan seperti itu dia bisa hafal 30 juz? Karena mengimani terlebih dahulu. Nah kita sering menutup potensi kita nggak muncul karena kita kurang mengimani. Jadi belum apa-apa mengatakan kita lemot, kita itu apa. Makanya dalam teori pendidikan kan tidak ada anak bodoh sebetulnya. Yang ada kita belum menemukan potensi dia. Kita kurang sabar mencari kelebihan dia. Misalkan saya punya santri ya, sudah berapa dari yang tamat itu, ada santri ikut saya dari SMP Pak, sampai S1. Itu juz 30 hafal-hafal. Apa kemudian dia bodoh? Tidak, hampir saja dikeluarkan. Terus musyawarah, saya mengatakan begini, ini bukan lembaga apa? Lembaga pembinaan di kita. Mungkin orang nggak bisa ngapal Quran sampai juz 30 pun 3 juz lah minimal, juz 30, 29, 28 biasanya gitu kan. Ini hafal juz 30, 29-nya hilang. Terus padahal dia salat udah berpayah-payah gitu. Tapi bisa selesai S1, sarjana pendidikan. Ternyata anak ini punya potensi yang luar biasa berkaitan dengan listrik, dengan mekanik. Jadi kalau pesantren ada masalah listrik, dia yang ngurusin. Kita ada beberapa kendaraan, termasuk kendaraan akikah, kendaraan untuk operasional gitu kan. Begitu dia dikirim ke Auto 2000 Pusat untuk pelatihan mekanik, luar biasa nih. Sehingga udah pelatihan untuk adik-adiknya tentang mekanik dia. Kalau mobil ada motor ada masalah dia gitu kan. Makanya jangan pernah menyepelekan bahwa oh ini distempel oleh kita bodoh, distempel oleh kita lemot gitu. Belum tentu, dia punya potensi yang kita belum bisa menggali. Nah, sejak saat itulah saya tidak pernah mengatakan bahwa anak itu bodoh dan sebagainya. Bodoh dalam tanda petik mungkin karena dia belum tahu caranya untuk mengaktifkan otaknya tadi, atau belum ketemu yang pas dengan bidang dia. Tapi secara umum potensi dari Allah luar biasa, karena tadi orang yang hebat pun baru menggunakan sekitar 20% atau 12% yang mengatakan. Ya beberapa variasi katakanlah tadi. Yang jelas otak kita belum ada apa-apanya, belum digunakan secara maksimal. Oke, ini potensi otak. Lalu
hati sudah tadi, sekilas-sekilas saja. Nanti kalau mau dalam di revolusi pola hidup. Yang ketiga, ada potensi jasmani kita. Fisik kita. Kunci utama pada mulai jasmani adalah kesehatan. Kesehatan menjadi nikmat paling nikmat paling bagus bagi manusia. Tanpa kesehatan manusia akan terhalang untuk menikmati segala kenikmatan. Kesehatan adalah nikmat yang murni pemberian Allah. Tugas kita hanya menjaga, menggunakan supaya sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih fisik, tapi nggak di sakitnya kita kalau dipikir-pikir karena kita kurang menjaga. Mungkin Bapak masih ngelihat saya setahun yang lalu, saya harus pakai kaos kaki, jalannya pelan, kalau ruku selalu ketinggalan gitu kan. Nah, awal mulanya tiba-tiba saya merasa buram matanya itu. Kemudian badannya sakit semua. Akhirnya ke dokter, hampir aja dioperasi, tapi alhamdulillah nggak jadi operasi. Ternyata dibawa ke lab, Masya Allah ta'ala, gula tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi gitu kan. Terus saya suruh mendiagnosis diri. Setelah pulang saya diagnosis, kenapa? Ternyata salah pola hidup saya yang keliru. Saya kalau malam sedikit sekali tidur, waktu itu bukan karena nggak mau tidur, karena nulis di waktu malam itu sepi, jadi menarik untuk ibadah, untuk apa, nggak banyak gangguan, WA dan sebagainya. Tapi yang salah adalah bukan begadangnya saja. Sambil begadang saya suka minum manis, kopi ataupun sejenisnya lah gitu ya. Dan bukan sedikit, bisa 2 gelas semalam, ditemanin goreng-goreng. Saya favorit dengan mendoan dari Jawa itu, banyak, itu bisa 10 semalam, terus dalam waktu yang lama. Nah karena malam begadang, habis sarapan pagi, habis ceramah kayak gini pulang, makan langsung tidur, terus gitu. Itu yang dikatakan kita tidak menjaga. Nah alhamdulillah begitu diuji oleh Allah dengan sakit, hampir setahun, luar biasa gitu kan. Saya rubah semua polanya. Saya kalau habis makan olahraga dulu, walaupun setengah jam atau sampai 1 jam. Pagi-pagi saya paksa untuk tidak tidur, sampai olahraga dulu atau apa, jangan langsung makan tidur gitu. Terus saya juga minum manis sudah enggak, sedikit lah, goreng-goreng udah dikurangi dan sebagainya. Alhamdulillah Allah kasih sembuh, karena saya berpikir sayang banget kalau saya di usia begini saya sudah tidak produktif gitu kan. Nah sekarang bentuk syukur saya tetap menulis, sekarang udah buku yang ke-9, tapi saya menggunakan pola yang sehat. Kalau malam ya air putih saja, tidak pernah ngambil air putih hangat gitu kan. Habis subuh kayak gini olahraga dulu, habis makan olahraga, baru nanti berapa waktu, sejam mungkin, baru kalau ada acara mendesak lagi saya istirahat sebentar karena malamnya kurang tidur, baru tidur untuk menutup kekurangannya. Pendek kata, Allah Subhanahu wa taala ngasih potensi fisik kita belum menggunakan maksimal, Pak. Iya. Nah, Rasul mengingatkan kita dengan pesan yang menyentuh. Ihtanim khomsan qabla khomsin. Hayataka qabla mautik, wasihataka qabla sakomik, wa farahuka qabla suhlik, wa sababaka qabla haromik, wa hinaka qabla fakrik. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, Pak, hayataka qabla mautik. Jaga hidupmu sebelum datangnya maut, karena hidup ini adalah sementara, ladang untuk membekali bekal kehidupan yang abadi. Kehidupan kita di dunia bahkan mati. Umat Rasulullah, akmar umati baina sitin ya wasab'in, umur umatku kata Rasul sekitar 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih, bonus yang luar biasa dari Allah, tapi dibikin rata-rata gitu ya. Artinya sehebat apapun kita akan berakhir, kemudian meninggal. Nah setelah meninggal itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Awal kehidupan kita adalah ketika jenazah sudah diantar ke liang lahat, para pengantarnya sudah balik 7 langkah, ruh dikembalikan ke jasad kita, kemudian ditanya oleh Munkar dan Nakir, itulah awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Setelah itu tidak ada kematian. Bayangkan saja Bapak Ibu ya, sekedar merenung. Kita sering mendengar Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh ulama-ulama hebat yang Masya Allah ta'ala karyanya. Hari ini masih hidup dalam kubur itu. Fir'aun yang bejat, rusak, menjadi contoh dalam
kehidupan kita, suruh jangan seperti Fir'aun yang luar biasa kejamnya kepada rakyatnya. Hari ini pun masih disiksa terus. Nah pertanyaannya kita, selama hidup ini sudah menyiapkan bekal apa untuk kehidupan di akhirat? Di alam kubur. Kalau sekarang kita sesulit-sulitnya di dunia, kita teriak, lapar, nggak bisa nyari uang, bisa minta tolong anak, tetangga. Di alam kubur nggak bisa. Yang bisa nolong kita cuma amal kita yang sekarang. Makanya kalau dengan potensi yang ada kita tidak menjadikan ini menghasilkan amal yang bisa mengalirkan kita setelah di akhirat, itu yang rugi. Maka pesannya adalah jaga 5 sebelum datangnya 5. Jaga, manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Wasihataka qabla saqamik, dan jagalah kesehatanmu sebelum datangnya sakit. Saya terasa betul ya, alhamdulillah qadarullahnya ta'ala, saya masih karena fisik sifatnya dan saya masih bisa berpikir. Seperti Bapak tahu kemarin masih meluncurkan buku, jadi dalam keadaan sakit saya masih bisa menulis buku. Karena nggak bisa tidur sama sekali, kalau tidur wah sakit semua, akhirnya saya gunakan itu. Nah, alhamdulillah. Tapi berapa banyak yang akhirnya sakit kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Betul bisa mengalirkan pahala dengan sabarnya gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah waktu sehat untuk apa kita gunakan? Karena itu mumpung kita sehat, mari kita jadikan kesehatan kita sebagai bagian dari kanal berkah dengan kesehatan kita. Jangan sampai kita enggan untuk menolong orang lain, berbuat sesuatu dengan tenaganya. Kemudian dikatakan di sini juga, qafaraha qabla suhlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Mumpung luang lah kita. Ya, banyak beraktivitas yang menghasilkan pahala sekarang dan yang akan datang. Artinya untuk jangka pendek maupun jangka yang nanti di akhirat. Wasababaka qabla haromik, waktu mudamu sebelum datang tuamu. Wahinaka qabla fakrik, dan masa kayamu sebelum datang miskinmu. Ini kaitannya dengan fisik. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala di Quran surat At-Taubah ayat 105, Bapak bisa lihat di rumah, berfirman, wa quli ma'lu fasarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Suruh bekerja. Wakuli malu amat, bekerjalah kamu. Jadi Islam tidak mengajarkan kita menjadi masyarakat rebahan, Pak, yang nyantai gitu. Mohon maaf ya, dalam Islam untuk dipahami saja tidak ada istilah pensiun sebetulnya. Mungkin kita pensiun dari pekerjaan kita, dari beramal tidak, terus berproduksi. Rasulullah sampai meninggalnya terus, Abu Bakar, Umar, para ulama. Saya masih ingat ketika 2005 yang lalu, 2024, saya silaturahim ke seorang tokoh di Wonosobo, Mbah Mun. Beliau usianya udah hampir 90 tahun, masih mengajar Quran. Santrinya 5.000-an. Masya Allah Ta'ala. Bayangin bagaimana seusia itu masih 30 juz mutkin, masih sempat jadi rektor di Universitas Sains Quran di situ, udah sepuh, masih produktif. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Karena dunia ini ladang untuk beramal, untuk bekerja gitu. Jadi bahkan saking Rasul tidak sukanya, Islam tidak sukanya kepada pemalas, kita suruh minta berdoa jauh dari malas. Di antara zikir masyhur yang dicontohkan Rasul pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzuka minal aji wal kasali, wa a'udzuka minal jubni wal bukhli, wa a'udzuka min ghalabati dain wa qahri rijal. Saya berlindung kepada Allah dari kesedihan, berlindung dari Allah sifat malas dan sebagainya. Enggak disukai. Jadi bukan orang Jepang, orang mana yang katanya. Kita yang nyuruh Allah dan Rasulnya bekerja, jangan malas gitu.
Ini yang harus dirombak, mindset seperti ini. Nah kesannya kan kita sudah pensiun kemudian sudah tidak ngapa-ngapain gitu. Iya banyak, mumpung urusan kerja enggak, beramal lah, bantu di masjid, di yayasan, di lembaga, atau kita punya aktivitas apa, punya ilmu bagikan ilmunya, punya tenaga bagikan tenaganya. Suatu hari di masjid di puncak sana ada seorang nenek itu. Masjid di situ kebetulan ada pohon yang rindang. Kalau musim kemarau itu daunnya berjatuhan. Nenek itu mohon maaf, jalannya udah bungkuk Pak. Tiap pagi mengutin daun itu, dikumpulin, dimasukin ke tempat sampah. Nah, DKM melihat, kasihan sekali ya nenek bantu-bantu itu. Kemudian dia justru merekrut karyawan untuk membersihkan itu biar neneknya tidak bersih-bersih. Begitu nenek datang memungutin daun itu, udah bersih. Nenek nangis. Menangis dia. Katanya, "Nek, kenapa menangis?" gitu kan. "Saya udah kehilangan amal. Kemarin saya bersyukur ada amal, saya bisa bersih-bersih ini dengan tenaga yang ada. Dan setiap daun yang saya ambil dimasukkan ke tempat sampah, saya bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala." Sebanyak daun yang diambil itu, sebanyak itu sholawat dia. Bayangkan Pak. Dalam kondisi yang sudah sepuh, tua renta, jalan seperti itu, masih punya amal. Menangis juga DKM-nya. Masya Allah, kalau tahu itu menjadi bagian dari amal nenek, saya nggak akan melakukan ini. Ya sudah, sekarang nenek tetap bersihkan, dibantu juga. Ini gambaran betapa orang-orang yang tahu bahwa daun pun biar menjadi saksi bahwa saya pernah menjadi kanal berkah, gitu ya. Mungkin di antara kita ada yang mengerti tentang listrik, sehingga masjid ini ada yang nangani, mengerti tentang AC, tentang macam-macam. Ya kayak sekarang dunia sudah modern, kayak Ustadz ngerekam misalnya, di-share dan sebagainya. Itu bagian yang nanti akan ketemu ketika sampai kepada kanal berkah adalah pilihan. Sekarang tahu dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menyuruh kita menjadi kanal berkah, saluran kebaikan, karena Allah suka kepada orang yang bermanfaat, sudah menyiapkan potensinya. Oke. Saya akan ulang satu film yang mungkin pernah dilihat di sini, tapi sekali lagi biar kita ngebayangin bagaimana orang bisa menjadi kanal berkah. Ini ada seorang yang terlahir tidak punya tangan. Di India tepatnya. Tapi dia tetap produktif. Dia bekerja, nggak ada alasan, karena dia sadar, dia mensyukuri nikmat yang ada, keluar potensinya. Dan bekerja nggak main-main Pak. Kalau dilihat di sini, kelihatannya pekerjaan yang dia lakukan adalah semacam apa ya Pak? Sipil gitu. Iya, menggambar. Artinya bukan pekerjaan biasa. Itu menggambar dengan tangannya, dengan kakinya. Kalau zaman sekarang udah pakai komputer ya. Tidaknya itu sampai di rumah masih jadi kanal berkah bagi keluarganya, bantu istrinya masak, kalau di sini goreng tahu, masih membantu mengerjakan PR anaknya dengan keadaan yang terbatas tadi Pak. Bapak lihat tuh, ini menggambarkan betapa seorang suami harus menjadi model. Ya dia mencari nafkah, dia membantu istrinya, dia membantu anak-anaknya, anaknya tidak disubkan saja. Di samping itu dia juga rajin ibadah, tidak terhalang karena tangannya, mohon maaf, tidak lengkap gitu kan, tidak punya tangan dia tetap bersiwak karena tahu itu sunnah Nabi. Artinya dia maksimalkan dengan potensi yang ada. Ini dikatakan hati bersyukur. Coba bayangkan tuh, wudunya kan nggak bisa dengan tangan karena nggak ada, tapi coba dengan kakinya diusap lagi, tangan yang nggak ada tergantikan oleh kakinya. Betapa perjuangan bapak yang kita lihat ini, Masya Allah Ta'ala. Kemudian setelah wudu dia pun sholat gitu ya. Lihat, sebetulnya menggunakan ini nggak wajib kan? Sah nggak kalau nggak pakai ini? Sah saja, tapi dia ingin agar memenuhi, tidak mau tertutup rambutnya, walaupun pakai peci aja susah dengan kakinya. Dia lakukan itu Pak. Saya ingin menunjukkan bahwasanya dengan hati dan yang syukur itu luar biasa keluar potensinya. Coba lihat, Bapak cara baca Qurannya. Saya tanya Pak, dia ditakdirkan oleh Allah Ta'ala nggak punya tangan, kakinya berfungsi sebagai tangan. Secara hukum fikih ini, karena dalam darurat seharusnya boleh nggak buka Quran pakai kakinya karena nggak punya tangan? Boleh nggak?
Boleh kalau mau. Tapi dia ingin menghormatin Quran. Secara fikih boleh, darurat dia. Gimana orang nggak punya tangan, punyanya kaki, dia wudhu pakai kaki gitu kan? Baca Quran boleh dalam keadaan darurat seperti itu pakai kaki, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia menghormati kitab suci. Dia gunakan apa? Jidatnya Pak, lembar demi lembar Pak. Coba sekarang kita renung. Pulang dari sini, uji coba aja. Bapak ngambil mushaf, lalu Bapak membuka, nggak usah banyak, 10 halaman pakai jidat masing-masing. Akan mengatakan apa? Repot sekali kan? Ya kita nggak usah pakai jidat, dong kita punya tangan. Pertanyaannya kita yang punya tangan, kita aktif nggak buka mushaf? Coba ngerenung, sehari semalam berapa halaman sih yang bisa dibuka dengan tangan kita yang akan menjadi saksi di akhirat nanti? Ini loh, saya telah membuka mushaf kita, mushaf Al-Quran. Berapa banyak? Berapa banyak ilmu yang dibuka oleh tangan kita? Buku dibuka begini, ilmu dibuka dengan tangan. Bapak ini nggak punya tangan, tapi dia ingin menjadi kanal berkah. Tetap bekerja, memberi nafkah kepada keluarga, membantu istri, kanal berkah semua itu Pak. Sekarang menjadi kanal berkah, inspirasi buat kita. Kita tangannya masih lengkap, kakinya lengkap, otaknya, Masya Allah Ta'ala, ngitung masih lancar gitu kan. Pernah nggak ngitung amal kita? Berapa banyak yang udah diamalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kira-kira akan menemani kita di akhirat dan sebagainya. Ini sebagai inspirasi, gambaran. Baik. Nah, kemudian setelah kita mengenal 3 potensi yang ada dalam diri kita, tentu potensi yang lain, potensi lingkungan, potensi harta yang Allah titipkan kepada kita, kecil-kecilan saja, misalkan kita punya anak dari TK sekarang nanya kuliah, mainannya masih numpuk di gudang kita. Pernah kita bertanya? Mainannya anak kita, anaknya udah kuliah, mobil-mobilnya masih di gudang, sepedanya masih di gudang, sepeda. Kenapa nggak dikeluarkan? Berapa banyak orang nggak bisa beli mainan? Di antara kita baju kayak kita setiap bulan mungkin beli baju itu setiap tahun, sehingga baju sampai 3 lemari yang dipakai satu itu juga. Pernah kita berpikir banyak orang nggak punya baju, kenapa nggak dikeluarkan? Barang-barang di rumah coba di gudang kita buka coba bongkar. Kita mulai dari dapur. Ada panci, ada gelas yang udah bertahun-tahun ditumpuk di situ, nggak pernah dipakai. Kenapa nggak dikeluarkan? Maju ke ruang tamu, berapa banyak buku di lemari yang nggak dibaca lagi. Mungkin ada beberapa barang di situ yang tergeletak di gudang, ruangan gudang. Ada sepeda anak kita, ada mobil-mobil anak kita, banyak sekali barang-barang yang di situ seharusnya kalau kita bisa menyadari bisa digunakan menjadi kanal berkah, disampaikanlah kepada mereka sehingga Pak, insya Allah menjadi manfaat. Oke. Nah lalu pertanyaannya adalah apa yang menghambat munculnya potensi kita? Ini kan Allah kasih kepada kita otak yang luar biasa, hati ya, hati kita harus dijaga tadi. Kemudian fisik dengan segala potensi yang ada di sekitar. Apa yang membuat tidak muncul potensi kita? Ada 2 yang utama berkaitan dengan potensi yang tidak kelihatan. Pertama, kurang iman atau kurang yakin. Perhatikan di sini. Orang yang imannya kurang, maka potensinya nggak muncul. Potensinya kurang, imannya kurang, potensinya kurang. Potensinya kurang, tindakannya kurang. Tindakannya kurang, hasilnya kurang. Hasilnya kurang, kurang yakin tambah. Misalkan begini, kaitan dengan ilmu lah ya. Misalkan kita belajar Quran, sebagian kita belum belajar sudah nggak yakin. Sama udah tua nggak bisa ngapal Quran. Terus tes sama guru kita, ustadz kita, suruh baca tes kan. Biasa kalau ngapal kan tahsin dulu kita, baru disalah-salahkan. Udah, aduh saya nggak bisa monyong-monyong. Karena kurang yakin, berhenti. Ada kisah menarik seorang nenek di Jawa Timur. Dia datang kepada seorang ustadzah Umi. Mi, saya mau ngapal Quran tapi saya nggak bisa baca Quran. Diajarin, nenek nggak putus asa. Ada nggak cara selain ngapal Quran harus membaca? Oh ada kalau nenek mau. Mendengarkan berulang-ulang. Mendengarkan, diulangi walaupun tidak mudah. Dilakukan sama nenek itu dan nenek bisa hafal 30 juz. Dengan mendengarkan, karena yakinnya dia bisa.
Begitu 30 juz ada wisuda. Nenek tadi suruh datang. Nek, untuk motivasi kaum muda, nenek datang dia wisuda bersama teman-teman. Enggak usah Umi, saya tuh belajar karena ingin menjadi untuk bekal akhirat. Enggak mau saya dipublikasi, dirayu-rayu sama ini. Bukan Umi, betul. Nek, bukan untuk publikasi biar pamer nenek, bukan. Untuk memotivasi nenek yang udah sepuh, nggak bisa baca Quran, bisa hafal 30 juz. Artinya nenek menyanggupi, ya sudah kalau begitu nanti saya diantar cucu saya. Malam, pada Isya, acara wisudaan, maghrib nenek meninggal dunia. Dan yang datang cucunya. Menyampaikan bahwa saya mewakili nenek saya, nenek sudah sampai kepada tujuannya, dia ingin hafal Quran dan ingin dipublikasi, tapi pesan moralnya sampai bahwa nenek menjadi inspirasi. Kita belum apa-apa mengatakan nggak bisa. Karena nggak bisa, Pak, potensinya nggak muncul, nggak serius dia. Potensi nggak muncul, usahanya jadi kurang. Usahanya kurang, hasilnya kurang. Maka nggak heran kalau kita ada halakoh ngafal Quran, ini udah biasa lah, saya ngajar Quran kan dari mulai ngurus pemulung ke pedalaman sampai ke luar negeri itu kan. Beberapa mu'alaf, beberapa orang bule datang ke rumah saya karena ada yang yakin, ada yang tidak. Contoh ada seorang bapak datang ke rumah saya, Pak Ustadz katanya bisa ngajarin Quran 4 jam bisa baca Quran. Insya Allah Pak, dengan kesungguhan. Bapak itu bilang apa? Saya Ustadz, Pak Rahmat Ustadz saya terakhir. Kalau dengan Pak Ustadz bisa baca Quran, saya akan baca Quran. Kalau ini saya nggak bisa, saya berhenti selama-lamanya. Udah 16 kali dia cari guru. Oh, saya motivator, tahu caranya. Saya berdiri, dia berdiri. Bapak, kalau saya sampai nggak bisa ngajar Bapak baca Quran, saya yang akan berhenti menjadi guru ngaji. Dengan catatan, sama-sama serius. Yes, salaman Pak. Pegawai bank ini Pak. Salaman. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah Pak. Bisa. Karena begitu ketemu saya, Bapak yakin bisa. Dibuat yakin dulu, jangan ditakut-takutin orang. Semua orang bisa. Terus apa cita-cita dia? Karena dia mau pensiun dari kantornya, ada kan pembekalan di puncak. Masih ingat ceritanya? Dipanggil wawancara itu satu-satu, pembekalan pensiun. Apa cita-cita Bapak? Dia mengatakan sama mentornya itu, Pak, saya menjadi marbot masjid. Wah, mentornya marah, Pak, saya ini serius Pak. Saya ditugasi oleh kantor Bapak dan dibayar untuk membuat Bapak pembekalan. Dia berdiri lagi, orangnya galak sekali. Salahnya di mana saya akan menjadi marbot masjid? Fasilitas dunia sudah selesai. Rumah punya, mobil punya, saya punya usaha sapi dan sebagainya. Terus salahnya di mana? Saya ingin bekal akhirat. Saya merasa hidup saya itu kurang amal. Biarkan saya mengapel masjid, adzan dan sebagainya biar saya dekat dengan Allah. Salahnya di mana? Oh, ketakutan itu mentornya Pak. Benar juga kan? Salahnya di mana sekarang jadi marbot masjid? Wah, ini akhirnya benar. Terus akhirnya dia pamit sama saya, Pak Ustadz saya mau pamit ke kampung saja. Kebetulan rumah saya depannya masjid, ya rumah kampung. La haula. Jadi Allah selalu kasih jalan kepada orang yang sungguh-sungguh. Ini katakan ketika dia yakin ketemu Pak. Sekali lagi, yang membuat potensi kita nggak muncul, belum apa-apa kita tidak yakin. Makanya tertutup. Begitu yakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumusnya saya akan kasih contoh beginilah kalau ini kaitannya belajar. Misalkan kita ada 2 anak tamat SMA Pak. Contoh saja nih. Misalkan si A, si Ahmad. Ahmad, kamu nggak kuliah, sekarang kamu usaha. Ini saya kasih modal 10 juta. Terus dia ngerenung. Oke, Rasul aja dagang, Abu Bakar dagang. Terus membayangkan orang-orang dagang sukses. Bisa menekan berkah. Serius dia. Dia jalan. Karena dia udah yakin ketemu. Keluar potensi. Dia nyari link kemana. Jualnya kemana. Sekarang model online dan sebagainya. Karena dia yakin. Potensi muncul. Geraknya kemana ya. Belajar apa ya. Usahanya kencang. Begitu usahanya kencang ada hasil. Semakin hasil. Semakin dia percaya. Terus begitu. Nah sementara si Budi dikasih tahu. Bud, Bapak nggak bisa nyekolahkan kamu. Kamu berdagang ya. Wah payah tuh teman-teman yang dagang pada bangkrut. Gitu kan susah kalau dagang gitu kan. Si A bangkrut. Jadi pikirannya kan negatif. Lihat kayak yang dilihat negatif terus. Bapaknya maksakan. Kamu bisa Bud? Enggak Pak, enggak. Coba dulu. Ya udah saya coba. Karena dia nggak yakin nyobanya pun setengah hati. Karena setengah hati hasilnya juga nggak maksimal. Karena semakin hasil tidak maksimal semakin tidak
yakin. Jadi rumus yang pertama, kenapa kita nggak bisa menjadikan al-berkah? Karena kita kurang yakin. Mau ngajar nanti katain apa? Ya ngajar semampu kita. Kalau saya kan kelas TK lah, ngajar juga apa sih kalau bahasa orang nyebut Pak Rahmat ke luar negeri, ke Eropa, ke sini. Ngajar ikro lah Pak, bahasa sini mah emang apa sih? Ilmu saya juga ilmu ikro, itu pun masih belajar gitu ya. Jadi nggak usah lah, yang kita mampu saja kita mampu lakukan. Nah, kebetulan saya bisa menulis ketika ya saya menulis, bukan karena hebat, siapa tahu ada inspirasi. Kebetulan saya bisa mimpin, ya udah saya bikin pesantren untuk mimpin. Barangkali ada manfaat di situ. Enggak, bukan karena hebat, karena kita mau yakin gitu. Buktinya Pak, saya nggak bisa baca kitab Gundul Surah hebat sekali. Saya nggak punya sanad ke Imam Malik tentang Alfiyah, tapi saya bisa mencari guru-guru yang bersanad semua di sana. Ilmunya bersanad. Misalkan Riyadhus Shalihin bersanad sampai Imam Nawawi, ini bersanad. Saya bisa nyari, saya enggak. Kapan waktunya? Saya sehari bisa berapa tempat, saya pun ketemu santri jarang, tapi saya bisa mencari kepala sekolah, saya bisa mencari mudir pesantren, saya bisa mencari pengasuh dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi dengan yakin pertama, ya oke. Jadi yang menghambat kita, kenapa potensi nggak muncul? Kurang yakin. Itu sajalah, nggak usah banyakkan alasan lah, kurang yakin gitu ya. Nanti kita, nggak punya uang. Saya nggak punya uang, tapi bisa ketemu orang yang punya uang. Saya nggak punya ilmu, bisa ketemu orang yang punya ilmu. Betul Pak? Oke. Jadi nggak usah lah, yakin dulu. Jadi kalau semuanya saya bisa, nggak mungkin orang terbatas lah. Saya kalau kemudian saya seperti mereka juga, siapa perlu juga lah ada bagian ini bagian itu gitu ya. Yang kedua, yang membuat tidak munculnya potensi adanya belenggu gajah. Saya kasih gambar gajah biar gampang Pak. Kalau misalkan ada seorang yang ingin pelihara gajah misalkan, mungkin dia bawa tembakan gitu, ada obat biusnya, dipanah tek, sehingga orang begitu kena gajah, kena panah tadi, obat biusnya masuk, misalkan begitu. Ini hanya walau alam teknis seperti apa. Yang jelas, akhirnya gajah itu bisa dibawa masih liar, terus pingsan, diikat kakinya pakai rantai seperti ini, dibawa ke kandang. Oleh pawang udah disiapkan. Kalau begitu obat biusnya habis, pasti akan lari. Begitu mau lari nggak bisa, kakinya dirantai, tapi dikasih makan, disayang, dimandikan, dipenuhi makanan, minumnya. Terus dia mau lari nggak bisa, Karena Pak, kakinya dibelenggu. Paling bertahan berapa lama Pak? 6 bulan mungkin gajah mau lari nggak bisa. Begitu kakinya dibelenggu, dia mau lari nggak bisa, otaknya lama terbelenggu. Apa kata gajah? Saya sudah nggak bisa lari lagi. Maka Pak, dia kalem, nggak mau lari. Begitu gajah yang nggak menekat lari, udah kalem, dibuka rantainya, diganti dengan tali plastik atau rafia, nggak lari dia. Kenapa? Yang sekarang dibelenggu bukan kakinya, otaknya. Apa kata dia? Saya tidak bisa lari. Pertanyaan saya sekarang, tanya ke Bapak. Kalau seandainya gajah nekat lari, bisa nggak? Bisa, potensi masih utuh. Berapa banyak di antara kita terbelenggu? Kata mati ya? Sering nggak apa-apa. Sudah waktunya habis berarti. Oke. Jadi pas dia ngasih, mau habis dihabisin gitu ya. Ya nggak apa-apa. Belum closing Pak. Sorry. Nggak, berarti di timing ya. Oke. Jadi gini. Berapa banyak kita dibelenggu oleh keadaan. Oh kamu anak kayak bodoh, kamu nggak bisa dagang, kamu apa? Kita terbelenggu. Padahal belum tentu. Itu kata orang. Jadi kita nggak sadar disetempel orang Pak. Orang kan menyentempel kita kan. Kamu nggak bakat katanya. Kadang-kadang guru menyentempel anaknya. Makanya hati-hati jadi guru, jadi orang tua. Kamu paling nggak mungkin kamu sukses, nggak mungkin kamu bisa gitu kan. Nah kemudian direkam sama kita. Artinya kita terbelenggu. Ya, terbelenggu. Nah terus bagaimana agar bisa lepas belenggunya sehingga kita bisa lari? Kayak contoh lah, Bapak punya mobil Mercy keluaran paling baru, sehat mobilnya. Tapi cara bawa mobil direm terus. Jalan nggak? Saya tanya, Bapak punya mobil bagus, mobil balap sekalipun gitu kan. Tapi cara bawanya Bapak direm terus, jalan nggak Pak? Ya kalau jalan juga nggak karu-karuan. Sama, otak kita ini luar biasa, potensi kita luar biasa. Kenapa nggak muncul? Dua, kurang yakin dan dibelenggu seperti gajah tadi atau seperti mobil tadi. Nah bagaimana agar itu bisa lepas? Maka belenggunya dilepas, remnya dilepas. Ya belajarlah Pak,
nyoba tantangan-tantangan baru. Mari kita udah ada lembaga ini, ada masjid, ada yayasan di sini. Yuk kita ngumpul bareng-bareng, pikirkan sesuatu yang lebih. Kalau sekarang udah punya pendidikan, kenapa kita nggak coba punya klinik misalkan bareng-bareng, atau kita mungkin turun bareng-bareng mencari orang-orang yang perlu dibina, atau mungkin kita punya potensi keuangan lebih, kita bikin apa lagi yang bermanfaat. Tidak hanya di sini, kita keluar lagi lebih jauh lagi misalkan. Mari kumpul bersama-sama. Karena sendiri kan sulit, nggak ada yang menyemangati, ya bareng aja gitu kan. Ya ngumpul, punya apa bapak, punya apa gitu kan. Coba boleh praktekkan sekarang. Kalau mau pergi kemana, lihat di rumah ada apa yang bisa dibawa. Mau pergi jauh, udah bawa ember, bawa gayung, karena sering di jalan nanti apa? Mau sholat di masjid, ada airnya, nggak ada gayungnya. Ada embernya, nggak ada gayungnya. Ada gayungnya, nggak ada embernya. Ya kita taruh aja, gitu udah jadi ladang amal. Udah jadi kanal berkah. Kita yang punya ilmu dagang, kumpulin anak muda diajarin. Yang tahu bisnis, ajarin dan sebagainya. Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita baru sampai di rahasia yang kedua. Nanti pertemuan yang kadang bila dipanjangkan umur dan kita ketemu, kita teruskan lagi bahwa menjadi kanal berkah adalah pilihan. Mudah-mudahan kita selesai buku ini bisa mempraktekkan. Sekarang pun sudah mulai bisa. Jadi ingat, hidup ini sementara. Kita akan pasti meninggalkan dunia ini. Dan tugas kita dengan sisa umur yang ada, Pak, bagaimana kita memberi manfaat sehingga yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi walaupun kita sudah tidak ada. Yang manfaat ini apapun yang kita lakukan mudah-mudahan mengalirkan pahalanya kepada kita. Izin saya nggak bisa tanya jawab, saya akan segera ke Geraha Sukopindo di Pasar Minggu. Ada pameran pendidikan untuk Timur Tengah. Kebetulan anak saya insya Allah ta'ala mohon doanya mudah-mudahan jadi berangkat ke Timur Tengah yang paling bungsu, menyusul kakaknya sekarang di Mesir. Lagi ada pameran, jadi saya butuh konsultasi. Yang mau ikut, mari ke Pasar Minggu Pak, di Geraha Sukopindo, pameran pendidikan untuk beasiswa ke Timur Tengah. Ya ada Saudi, ada di Madinah, di Mekah, di beberapa tempat yang selama ini kita, saya kira nggak ada. Contohnya misalkan di Jeddah ternyata ada perguruan tinggi, di Mekah jelas ada Al-Qasim, ada apa. Kalau yang terkenal kan Universitas Islam Madinah ya, ternyata sekarang di Taif juga ada ternyata, termasuk di Masjid Nabawi itu sekarang ada universitas. Saya tidak tahu apakah sudah, kalau Malaysia sudah bisa nerima itu. Jadi memang kuliahnya di Masjid Nabawi itu. Cuma Indonesia katanya belum mengakui. Makanya saya perlu pagi ini dengan istri saya untuk mengikuti pameran tadi, konsultasi lah lebih tepatnya. Mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan semuanya lancar karena semuanya bermanfaat. Baik, kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, yuk kita tutup ngaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.